Sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya. Saya kurang tahu sekarang sudah pemetikan yang keberapa kalinya karena sudah sangat banyak sekali teman-teman, usianya juga sudah 300 hari lebih. Kemudian saat ini ada kendala yang mungkin teman-teman semua juga merasakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, karena sekarang musim kemarau dan di tempat kami pun yang biasa disebut kota hujan, ini sudah 1,5 bulan sama sekali tidak diguyur hujan, dan saya melakukan penyiraman juga hanya secara manual teman-teman. 4 hari sekali, itu pun saya juga menyambung paralon dari mesin yang ada di rumah, itu pun juga tidak bisa maksimal. Tapi mudah-mudahan tanaman cabai ini masih bisa diselamatkan teman-teman, karena saya juga sedang melakukan pindah tanam dan perawatan tanaman cabai yang kemarin sudah saya pindah tanamkan teman-teman. Dan di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana tata cara untuk mensikapi tanaman cabai di saat tanahnya itu kering, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan perawatan tanaman cabai di saat musim kemarau. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe seandainya video ini bermanfaat. Jika seandainya video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini teman-teman, saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya. Saya sudah lupa teman-teman, ini pemetikan yang keberapa kalinya karena sudah sangat banyak sekali di usia tanaman cabai, sudah 300 hari lebih teman-teman. Tapi saat ini kendalanya adalah di tempat kami yang biasa disebut kota hujan, sekarang juga mengalami musim kemarau. Sudah hampir 1,5 bulan sama sekali tidak ada hujan. Tapi untuk mengantisipasi kekeringan tanahnya, saya hanya melakukan penyiraman secara manual, itu pun juga hanya melalui lewat pengocoran teman-teman, dan intervalnya 4 hari sekali. Tapi di sini saya juga ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Jika kondisi tanah kering seperti ini dan tanaman cabai masih mengeluarkan buah, usahakan jangan dilakukan pemupukan yang melalui di bawahnya teman-teman. Usahakan pemupukan itu dilakukan melalui penyepraian. Biasanya kalau saya pribadi menggunakan more than full suplemen tanaman, kemudian saya tambahkan kalinet dengan dosis 16 liter air. Saya menggunakan kalinetnya 1 tutup kemasan botol tersebut, kemudian more than full-nya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan produk tersebut. Kemudian saya tambahkan insektisida Rizotin teman-teman yang berbahan aktif Sipermetrin, karena biasanya di saat musim kemarau seperti ini biasanya kutu kebul, trip, dan juga tungo sangat mudah sekali untuk menyerang tanaman cabai, terkecuali jamur, kemudian
layu bakteri dan juga lalat buah biasanya masih aman, apalagi penyakit patek ataupun antraknosa biasanya hampir dibilang aman, tapi juga harus diantisipasi takutnya nanti pergantian cuaca biasanya tanaman cabai itu akan mengalami penurunan media gulutannya teman-teman. Maksud kami itu pun juga harus diantisipasi. Biasanya sehabis musim kering seperti ini kemudian nanti langsung diguyur hujan dengan tensi yang tinggi, biasanya tanaman itu akan mengalami kelayuan. Tapi jangan dibilang itu layu fusarium, biasanya penurunan tanah dari bedengan itu kadang-kadang membuat kontak di akar tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian intervalnya biasanya saya melakukan penyepraian itu 10 hari. Penyepraian yang kedua biasanya saya menggunakan Ultradap, kemudian saya tambahkan Kalinet teman-teman. Dosisnya 1 tutup botol kemasan Kalinet, kemudian Ultradapnya 4 sendok makan. Saya tambah fungisida. Fungisida yang saya pergunakan adalah Bion M teman-teman, dengan bahan aktifnya Abamectin. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Sebenarnya di saat-saat tanaman cabai memasuki musim kemarau seperti ini, yang perlu diantisipasi adalah usahakan lakukan penyiraman walaupun tidak sepenuhnya, karena ada sebagian di daerah kami, daerah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, itu untuk airnya sudah sangat kesulitan. Dan alhamdulillah di tempat kami walaupun di kebun sama sekali tidak ada air, tapi bisa saya lakukan penyiraman melalui pengocoran. Itu pun juga saya lakukan secara manual teman-teman, karena pengambilan air saya menyambung paralon dari bawah toren, kemudian biasanya kalau saya lakukan penyiraman yang naik ke toren saya tutup, saya arahkan ke kebun. Itu pun juga tidak bisa maksimal teman-teman, karena air hujan dengan air penyiraman itu beda teman-teman. Kecuali kalau teman-teman menggunakan selang drip, itu insya Allah tanaman cabai tidak terganggu pertumbuhannya. Dan alhamdulillah di daerah kami harga buah cabai masih Rp35.000 sampai Rp37 tergantung kondisi buah cabai yang dijual. Dan ini buahnya juga sudah mulai mengecil teman-teman, karena di usianya pemetikan mulai bulan Desember sampai sekarang teman-teman. Bayangkan saja. Dan alhamdulillah untuk tanaman ini bisa dibilang berhasil, karena sampai saat ini dari mulai pemetikan pertama sampai sekarang sama sekali belum ada tanda-tanda lalat buah, kemudian serangan penyakit antraknosa. Alhamdulillah masih aman, dan tingkat kelayuan pun juga sekitar 1%-an. Itu pun juga ada beberapa pohon teman-teman. Seperti teman-teman lihat buahnya masih sangat rimbun sekali dan sudah merah-merah sekali. Yang tadi saya bilang bentuk buahnya sudah mulai mengecil. Dan yang ini adalah cabai kaliber teman-teman, buahnya sudah mulai mengecil. Tapi kalau yang ori 212 tekstur buahnya masih keras padat, kemudian masih besar. Itu teman-teman yang harus diantisipasi. Biasanya saat-saat musim kemarau seperti ini biasanya keriput di buahnya jika cuaca ataupun terik matahari itu terlalu panas. Maka dari itu usahakan berikanlah nutrisi ataupun suplemen melalui penyepraian. Tujuannya apa? Agar unsur hara itu masih bisa tercukupi melalui daunnya teman-teman. Kalau untuk pengocoran sebaiknya diberhentikan dulu, terkecuali dilakukan penyiraman karena tanamannya juga sudah usia tua. Terkecuali kalau di fase-fase vegetatif memang harus dilakukan pemupukan, intervalnya pun juga harus disesuaikan. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang usianya sudah usia tua teman-teman. Saran buat teman-teman semua, jika kondisi sedang darurat dan dilakukan pemupukan di saat musim kemarau seperti ini, usahakan sebelum dilakukan pemupukan harap dikocor dulu menggunakan air biasa teman-teman, kemudian baru dilakukan pemupukan. Kemudian jangan sekali-kali ditabur teman-teman, yang nanti yang terjadi adalah sia-sia.
Jadi intinya lakukan pemupukan lewat pengocoran saja jika tanaman cabai teman-teman masih di fase vegetatif. Terima kasih atas segala support dan doanya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal bisa dijadikan tahap-tahap pembelajaran bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.